Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agnia Nugraha dengan NIM 14012015990. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Hidayati. Nama saya Tasya Rizky Mufida dengan NIM 1401442. Perkenalkan, nama saya Thalia Sabina Trinadisa dengan NIM 1401-2033. Perkenalkan, nama saya Rifki Ziadi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salman Gusna Safar Arif dengan NIM 14012022289. Nama saya Satari Cakrowibowo dengan NIM 1401200-251. Nama saya Rido Farizio Listio dengan NIM 140120399. Perkenalkan, nama saya Riki Haji Septianto dengan NIM 14012204073. PT Charon Popcorn Indonesia adalah sebuah perusahaan agribisnis yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1972 dan berkantor pusat di Jakarta. CPI bergerak di berbagai sektor seperti produksi pakan ternak, peternakan, perikanan, dan bisnis properti. CPI merupakan bagian dari Charon Popcorn Group, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Thailand dan memiliki kegiatan bisnis di berbagai sektor seperti agribisnis, telekomunikasi, dan retail. CPI memiliki lebih dari 30.000 karyawan dan beroperasi di seluruh Indonesia. Produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu produk pakan ternak seperti pakan unggas, pakan ikan, pakan babi, dan pakan sapi, produk peternakan seperti ayam potong, ayam petelur, bebek, dan sapi, produk makanan olahan seperti nugget ayam, sosis ayam, dan produk daging olahan lainnya, produk perikanan seperti udang, ikan, dan produk olahan ikan seperti kerupuk ikan, dan yang terakhir produk lainnya seperti bahan baku pangan, obat hewan, serta pupuk dan produk agrokimia. Untuk visi PT Charon Popcorn Indonesia, yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Dan misinya yaitu memproduksi dan menjual pakan anak ayam sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Untuk analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal kita membahas strengths dan weakness, dan untuk yang eksternal kita membahas opportunities dan threats. Jadi strengths dari PT Charon Pokpan yaitu ada kegiatan promosi yang kuat, baik dari direct marketing yaitu TV, radio, majalah, koran, billboard, dan brosur, maupun direct marketing yaitu personal selling. Dan yang kedua, memiliki pusat-pusat distribusi baru yang semakin dekat dengan pemasok dan konsumen untuk menurunkan biaya transportasi. Yang ketiga, menggunakan model biosecurity untuk mempertahankan kualitas produk sehingga terus menumbuhkan kepercayaan para peternak dan produk perseroan. Dan yang keempat, pengembangan industri pengolahan daging ayam seperti yang telah dilakukan dengan brand pesaing, serta mendirikan fasilitas pengolahan daging ayam. Dan yang kelima, yaitu produk pakan ternak dan kuantitas terbesar dan kualitas tinggi di Indonesia. Yang selanjutnya ada weakness. Sistem implementasi SAP belum merata di seluruh unit bisnis. Lalu yang kedua ada bahan baku impor. Yang ketiga, ada sistem pelaporan data yang ada itu belum maksimal. Dan selanjutnya ada opportunities, permintaan global yang terus meningkat untuk makanan dan produk pertanian, terutama di pasar Asia dan Afrika. Peluang untuk memperluas portofolio produk dengan mengembangkan produk baru seperti makanan organik dan vegan dan produk kesehatan dan kebugaran. Dan juga perluas bisnis ke sektor energi terbarukan seperti biofuel dan energi surya. Untuk topik selanjutnya itu threats atau ancaman dalam PT Charon Poppan. Untuk threats yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Nah, kenapa? Karena perusahaan tersebut mengimpor barang-barang seperti jagung, kedelai, dan lain-lainnya dari luar negeri, dan jika nilai tukar turun, biaya mengimpor bahan baku meningkat yang akan mempengaruhi harga produk akhir. Untuk selanjutnya itu persaingan yang banyak di sektor yang sama, dikarenakan ini industri makanan yang dimana marketnya itu dan persaingannya itu sangat kompetitif dan concentrated. Oleh karena itu persaingannya sangat banyak di sektor ini. Selanjutnya itu pengaruh lingkungan dan limbah. Penyebaran penyakit dan penyemaran limbah merupakan masalah lingkungan yang dapat berdampak negatif bagi PT Charon Popcorn Indonesia, dikarenakan perusahaannya itu perusahaan pangan dan makanan. Untuk selanjutnya yaitu ketergantungan impor produk pemasok. PT Charon Popcorn Indonesia (TBK) bergantung pada pemasok bahan baku tertentu seperti jagung dan kedelai untuk menghasilkan produk hasil akhirnya. Oleh karena itu, PT Charon Popcorn sangatlah kebergantungan untuk mengimpor produk dari pemasok luar negeri. Berikutnya analisis 5 versus PT Charon Popcorn Indonesia. Potensial entry of new competitors. Maksudnya pendatang baru dalam industri pakan ternak dan makanan olahan akan mengalami kesulitan karena PT Charon Popcorn Indonesia telah mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia dan merupakan salah satu pemimpin pasar di bidang pakan ternak di Indonesia. Dan juga dibutuhkan modal yang besar, kebutuhan teknologi atau mesin olahan yang tinggi, dan harus bersaing dengan perusahaan yang telah memperoleh kepercayaan publik.
Berikut saya akan membahas mengenai bargaining power of suppliers dari perusahaan kami. Nah, PT Chevron beroperasi di berbagai industri dan memiliki beragam pemasok. Yang pertama ada pemasok bahan baku, yang kedua pemasok peralatan telekomunikasi, yang ketiga ada pemasok retail, yang keempat logistik dan transportasi, dan yang kelima adalah pemasok teknologi. Daya tawar pemasok CPI bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan pemasok alternatif di mana pentingnya produk atau layanan pemasok. Yang kedua, ukuran dan konsentrasi pemasok dan biaya peralihan. Yang ketiga, ukuran tawar-menawar yang tepat akan bergantung pada keadaan khusus dari masing-masing pemasok dan produk atau jasa. Nah, CPI memelihara hubungan dengan berbagai pemasoknya untuk memastikan pasokan produk dan jasa ataupun layanan dapat diandalkan untuk operasinya. Force selanjutnya adalah bargaining power of consumers. Nah, dalam kondisi seperti ini, harga dan kualitas produk itu sangat penting bagi konsumen. Dan kekuatan konsumen itu bisa sangat kuat karena ada banyak opsi produk sejenis yang tersedia di pasar. Nah, jika harga produk makanan olahan yang diproduksi oleh CP Indonesia seperti Golden Fiesta, Cem, dan OK itu harganya terlalu tinggi, tapi kualitas produknya itu tidak memuaskan pelanggan, ya siap-siap saja konsumen mungkin akan beralih ke produk pesaing yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Lalu force selanjutnya adalah potential development of substitute products. Misalnya nih, CP Indonesia ini memproduksi makanan olahan dengan merek Golden Fiesta, Cem, dan OK. Merek unggulan yang dikenal oleh masyarakat dari CP Indonesia ini adalah Nugget Fiesta, sehingga konsumen itu memiliki banyak jenis pilihan produk dan produk substitusi dari merek ini. Bahkan produk di luar produk substitusi seperti sosis, siomay, gyoza ini juga diproduksi dengan merek yang sama maupun merek yang berbeda dari CP Indonesia. Untuk topik selanjutnya yaitu rivalry among existing competitors. Persaingan antara pesaing yang sudah ada di PT Chevron Indonesia dalam industri pakan ternak dan produk peternakan sangat tinggi. Ada beberapa perusahaan besar yang bersaing di industri makanan dan agribisnis di Indonesia, termasuk Chevron Popken, Indofood, dan Japfa. Tingkat persaingan ini meningkat karena seluruh pesaing memperjuangkan pangsa pasar yang sama. Ini dapat mempengaruhi harga dan keuntungan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.